Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini mudah-mudahan suaranya jelas ya. Saya sedang ada di luar, ruangan, sedang ada di sebuah tempat main lah ya, tempat main keluarga. Jadi saat liburan seperti ini memang agak ramai. Eh, Hari ini mudah-mudahan suaranya jelas. Kalau tidak jelas tolong diberitahu ya di kolom komentar dan di tap-tap layarnya supaya bisa up terus gitu. Hari ini ingin ngobrol tentang perasaan baper ya, baper yang sering dialami oleh perempuan sih. Sebetulnya nggak perempuan juga sih, kesannya gender banget ya. Oleh semua orang lah. Akhir-akhir ini kok banyak yang baper gitu. Tidak, kalau dalam bercanda sih baper atau enggak itu lain cerita ya, maksudnya itu ada bahasan yang beda lagi gitu. Tapi dalam keadaan biasa, misalnya kalau lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngumpul-ngumpul, terus ada yang ngomong misalnya letuk sesuatu, terus merasa oh itu kayaknya buat kita tuh gitu. Padahal belum tentu apa komentar itu buat kita gitu. Bisa saja orang lain itu mengomentari hal yang lain gitu, tapi kita merasa wah jangan-jangan itu buat kita gitu. Nah, kenapa sih hal yang seperti ini tuh kadang terjadi? Mungkin tidak terjadi pada kita, tapi mungkin terjadi pada orang lain gitu. Tiba-tiba dia ngerasa curhat pada kita. Tahu nggak, tadi waktu ngumpul ada orang si Anu bilang kayak gini gitu, aku sakit hati. Sering gak sih dapat curhatan kayak gitu? Padahal ketika dipikir juga kayaknya itu nggak perlu dibaperi deh gitu. Maksudnya menurut kita yang pada saat itu keadaannya normal itu hal biasa gitu, tapi bagi orang yang dia sedang mengalami sesuatu, dia merasa ya baper lah ya, baper gitu. Nah, uh, ini sebetulnya kejadian sih, baru-baru ini kejadian, ada yang pada saya ya sering lah ya, sering, tapi baru kemarin kejadian ada yang curhat. Ternyata yang satu orang, misalnya A dan B ya, yang si A itu curhat sakit hati sama si B. Terus tiba-tiba pas saya hubungi B, ternyata malah B yang sakit hati dengan si A gitu. Saya sebagai orang yang merasa harus mengislahkan harus memperbaiki hubungan mereka gitu ya, jadi agak bingung juga. Jadi sebetulnya yang salah siapa gitu. Ternyata terlepas dari masalah yang dialami oleh ibu-ibu itu, saya jadi berpikir ya, menyelami kan di situ yang ngumpul itu katakanlah dari A sampai F gitu ya, A B C D E F ngumpul orang-orang gitu. Tapi kenapa yang sakit hati hanya A dan B saja gitu, yang lain tidak gitu. Nah, setelah saya mikir gitu ya sampai semalaman, apa sih, apakah karakter gitu yang bisa bikin seseorang itu baper, apakah pola makan mungkin ya, karena kalau kata Ustadz Zaidul Akbar itu pola makan juga ngaruh loh. Pola makan itu ngaruh terhadap apa perasaan gitu, ngaruh terhadap perasaan. Nah, kalau yang hal ini, kalau yang kejadian kemarin itu hasil dari pengamatan Allah. Pengamatan salah satunya lah ya, salah satu dari semua penyebab gitu. Salah satunya ketika saya yang ngumpul aja itu dari A sampai F, itu yang sakit hati A dan B saja gitu, yang lain tidak sakit hati. Padahal komentarnya sebenarnya memungkinkan untuk membuat yang lain juga sakit hati gitu, artinya tidak secara personal gitu ya, cuma A dan B ini aja yang ngerasa gitu. Setelah saya pikirkan gitu, hal yang membedakan antara B A dan B dengan C D E F gitu ya adalah kegiatan mereka. Jadi ada kebiasaan lah ya, jadi gini, kalau si A dan B ini adalah dua ibu rumah tangga yang memang, jadi kita semua ibu rumah tangga sih sebetulnya, cuman A dan B ini
dia ibu rumah tangga yang memang fokus banget di rumah tangga gitu. Maksudnya gimana ya, jadi kalau dibandingkan si C, D, E, F ini ibu rumah tangga yang dia juga punya urusan lain gitu, maksudnya memikirkan hal yang lain. Ada yang dia bisnis gitu, ada yang dia aktif di pendidikan, ada yang dia juga aktif di politik gitulah, ada yang dagang udah ya aktif di sosial gitu. Sementara yang A dan B ini dia fokus di rumah, tidak memikirkan hal lain, padahal anak-anaknya sudah cukup besar gitu ya. Di sini saya bicara tentang ibu-ibu yang usianya 40 ke atas lah, usia-usia saya gitu, yang rata-rata anak-anaknya memang sudah tidak ada yang ngurus anak-anak kecil lagi gitu. Jadinya kalau saya pikir ya, ibu-ibu yang lain kenapa tidak sakit hati, kesimpulan saya itu karena ibu-ibu yang lain itu dia punya urusan lain yang lebih besar dibandingkan mengurusi hal-hal sepele seperti itu. Mengurusi hal-hal ya urusan rata-rata mereka di rumah sih, cuma ada yang bisnis gitu kan, dia ngurus bisnis di rumah. Kemudian ada juga yang aktif di sosial, ada yang nulis juga di media gitu ya, dia ada yang ya mengurusi hal-hal lain yang lebih besar gitu. Sementara yang A dan B ini dia enggak aktif di mana-mana, dia tidak berkecimpung di dunia sosial juga, dia tidak aktif di kepenulisan gitu ya, hanya nontonan aja gitu, scroll media gitu. Kalau yang lain kan ada yang diaktif di media juga gitu. Nah, kalau menurut saya ini ada pengaruh sih, ada pengaruh banget terhadap pola pikir seseorang ya. Artinya mungkin bukan pola pikir sih, tapi lebih ke perasaan. Jadi kalau ada seseorang yang dia kalau udah sibuk dengan hal lain yang lebih besar, memikirkan umat misalnya, memikirkan masyarakat, dia tidak akan sempat lagi memikirkan hal-hal kecil yang bikin dia baper gitu, memikirkan hal-hal kecil yang bikin sakit hati, yang kalau menurut kita sih apa sih itu kan, apa sih gitu hal-hal yang nggak penting, cuma dari komentar-komentar yang selewat aja gitu. Selewat itu apa ya, sekilas lah gitu. Masa sih hanya dengan hal itu bisa sakit hati gitu. Jadi kalau pemikiran yang orang lain itu yang tadi C, D, E, F itu mikirnya kayak gitu, sementara orang yang A, B itu enggak, dia itu merasa bahwa itu adalah hal yang penting gitu, sementara kami berpikir bahwa itu hal yang tidak terlalu penting gitu. Nah, kesimpulan saya sih seperti itu ya, di luar bahwa baper itu bisa dari karakter dan sebagainya gitu, hasil dari pemikiran saya itu hal itu gitu. Nah, gimana sih menurut kalian, setuju tidak dengan pendapat saya gitu, bahwa seseorang yang dia memikirkan hal-hal yang besar nggak akan sempat lagi memikirkan hal yang kecil. Dia punya kesibukan, dia udah riweuh gitu ya dengan segala sesuatu, waktunya itu udah sibuk, udah tidak sempat lagi ngurusin omongan-omongan selewat yang bikin sakit hati gitu. Bahkan kalaupun sakit hati udahlah biarin aja gitu, perlu dimaafkan atau ya dimaklumi aja gitu, namanya juga ibu-ibu dan sebagainya gitu. Nah, kalau menurut saya kayak gitu. Menurut kalian gimana? Apakah setuju dengan saya atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau setuju, alasannya apa? Ya itulah kalau urusan ibu-ibu ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah like, kayak lihat Afan juga ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh beri pendapat kalian ya, menurut kalian kayak gimana? Setuju tidak dengan pendapat saya? Atau mau membantah dengan argumen dan sebagainya, dipersilakan ditulis di kolom komentar ya. Sebetulnya saya membuat video ini untuk nanti di upload juga di YouTube ya. Jadi boleh tengok YouTube saya dengan nama yang sama, Anissa Misani, dan silakan tulis di kolom komentar kalau misalnya tidak cocok atau tidak setuju dengan pendapat saya. Terima kasih sudah bergabung.
Kepada teman-teman, ada Auran Conrado, ada Iteng, ada Henny. Iteng tuh kayak nama istrinya Kabayan ya. Saya orang Sunda jadi tahu Iteng. Kemudian user bla 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 bla, namanya susah banget. Ya, itu saja untuk pagi ini, dan selamat menikmati liburan Anda semua. Karena saya juga di sini sedang menikmati liburan, nggak menikmati sih, nonton aja sebetulnya, karena di sini arena berenang dan saya nggak terlalu suka berenang juga. Terima kasih teman-teman. Nanti saya upload ya di YouTube. Oh, mamanya Afan. Mamanya Afan, assalamualaikum. Oh iya, yang Iteng tadi ya. Mama Afan namanya lucu, namanya Iteng. Kayaknya penggemar Kabayan ya. Berarti cantik, emang sesuai dengan orangnya, sesuai dengan Mama Afan. Gimana nih menurut Mama Afan, setuju tidak dengan pendapat saya kalau orang-orang yang memikirkan hal besar itu udah nggak sempat lagi dia mikirin hal kecil, udah nggak sempat lagi sakit hati sama ucapan teman, udah nggak sempat lagi riweh dengan hal-hal yang kayak gitulah gitu, karena ya urusan di luar udah banyak, maksudnya bukan berarti di luar rumah ya, maksudnya di luar obrolan itu gitu, yang bisnisnya lah, yang jualannya lah gitu. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Mudah-mudahan saya tidak berharap semua orang setuju ya dengan pendapat saya, karena namanya juga pendapat orang beda kepala ya, namanya juga pemikiran gitu, latar belakang pemikiran seseorang juga berbeda gitu ya. Baik, terima kasih semuanya, terkhusus Mama Afan nih yang saya kenal baik, mudah-mudahan bisa bertemu ya lain waktu ya. Mama Afan bisa banyak lalat bisa kopdar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.